Baik, baik, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mengerjakan tugas saya tentang hukum perbankan dan jaminan kelas B yang dipimpin oleh Ibu Diana, di mana pada hari ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, di mana saya mendapatkan judul tentang tugas saya tentang adalah modal Ventura. Di mana sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan diri saya dulu, yaitu nama saya adalah Samuel Manggor dengan NIM 22400-583, di mana saya adalah angkatan 22. Dan pada hari saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Ibu Diana Napitupulu kepada saya, yaitu pertama-tama apa itu modal Ventura. Jadi, modal Ventura merupakan berasal dari kata venture yang berarti secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai suatu usaha, sehingga secara bahasa modal ventura merupakan suatu model yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko, di mana eh, seperti kita ketahui juga maksud dari itu, seperti modal ventura merupakan bentuk penyataan modal dari perusahaan di mana pembiayaan kepada perusahaan membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Di mana jika kita ketahui dalam materi itu, eh, ada perjanjian antara dua belah pihak, di mana perusahaan antara pembiaya dengan yang dibiayainnya, di mana sebelum itu pasti setiap perusahaan yang membutuhkan biaya itu pasti ibaratkan yang mau menjalankan suatu usaha contohnya itu membutuhkan sebuah dana, dan sang pemberi usaha ini akan memberikan suatu pinjaman dana atau investasi kalau dalam bahasa sekarang dengan waktu tertentu, yang biasa itu kalau antara kesepakatan itu seperti bisa antara 2 tahun atau 3 tahun dan lain-lain seperti itu. Lalu model model Ventura menurut ahli. Pertama-tama kita melihat di sini ada 3 ahli yang saya jelaskan, itu dari antara Robert White, Tony Lawrence, dan Clinton Richardson. Di mana modal Ventura adalah usaha untuk pendirian, pembiayaan, dan memungkinkan pembentukan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Itu adalah menurut Robert White. Sedangkan menurut dari Tony Lawrence, modal Ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko dengan penyediaan dana, yaitu Ventura Capital Company, terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga individu. Lalu menurut Clinton Richardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi. Itu dari penjelasan di antara ketiga orang ahli tersebut. Lalu di sini juga ada penjelasan modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investor company untuk jangka tertentu, di mana pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukarkan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasang usaha. Ya, itulah seperti yang bisa kita salah satu jelaskan juga. Lalu di mana dalam penjelasan itu juga kita ketahui perusahaan yang sering diberi modal atau disebut sebagai VST, sedangkan perusahaan pembiayaan atau pemberi dana di sini sebagai ventura kapitalis atau disebut sebagai investor. Dimana seperti saya bilang tadi itu ada yang menerima dana dan ada juga sebagai investor, di mana setiap mereka ini yang pasti memiliki nama masing-masing, yaitu yang mendapatkan modal atau mendapatkan investasi itu disebut sebagai VST, sedangkan investor di sini disebut sebagai ventura kapitalis. Mungkin namanya terdengar keren ya, ventura kapitalis, atau mungkin juga bisa bagi pandangan mungkin bagi banyak orang kapitalis memiliki makna yang buruk, tapi dari sini ventura kapitalis itu sebagai investor tidak terlalu buruk sih namanya. Lalu di sini contoh perusahaan modal ventura yang berinvestasi pada perusahaan besar di dunia. Di sini saya menyebutkan saya seperti ada di sini Sequoia, yaitu Sequoia Sequoia Capital adalah perusahaan yang didirikan pada 1972 oleh Don Valentine, di mana perusahaan ini memberikan pendanaan awal kepada perusahaan terkemuka seperti Yahoo, Atari, dan Apple Computer. Di mana kita ketahui, tanpa adanya dari investasi yang dilakukan pada ini, usaha ini tidak berkembang. Seperti kita tahu, awalnya ini semuanya ini masih perusahaan-perusahaan kecil. Namun karena adanya dari dana investasi yang dimasukkan ke situ, membuat menjadi usaha ini seperti kelihatan semakin berkembang karena ada dana. Lalu sini juga Kleiner Perkins, di mana ini didirikan pada 1972 juga oleh telah di mana telah memberikan investasi bahkan investor utama
pada Amazon.com dan Sportline Home, di mana kita ketahui Amazon.com itu adalah tempat pembelanjaan online terbesar di dunia, di mana jaringannya sudah luas, udah sampai yang awalnya dari Amerika itu sudah sampai ke seluruh dunia, sudah sampai bahkan Indonesia sudah ada di sini Amazon.com, salah satu pembicaraan besar, di mana awalnya ini usaha kecil, namun karena di sini Kleiners Francis melihat adanya sebuah kesempatan ini bahwa usaha ini akan berkembang, dia menanamkan dananya, bahkan sampai sekarang dia menjadi sebuah investor utama di Amazon.com yang kita ketahui adalah sebuah usaha retail penjualan online terbesar di dunia. Lalu ada Anderson Horowitz, adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2009 oleh Mark Anderson dan Ben Horowitz, di mana perusahaan ini terkenal karena investasinya pada perusahaan sosial seperti ada di sini Facebook, Twitter, dan Airbnb. Siapa yang tidak mengenal Facebook? Siapa yang tidak mengenal Twitter? Dan siapa yang tidak mengenal Airbnb? Facebook itu sudah sebuah ibarat kata, kalau kita ambil sejarah, dia itu ibaratkan sudah induknya media sosial, di mana di Facebook ini semuanya dapat dilakukan seperti kita mau berjualan, berkomunikasi, atau mendapatkan informasi di Facebook semua bisa. Lalu Twitter. Twitter adalah sebuah media sosial untuk informatika paling tercepat sampai saat ini. Informasi menyebar paling tercepat itu persis selalu melalui Twitter semua. Namun sekarang Twitter sudah berganti nama menjadi X ya, karena itu dibeli oleh Elon Musk. Lalu di sini ada Silver Lake, yaitu didirikan pada tahun 1999, di mana telah memberikan investasi kepada Alibaba, Dell Technology, dan Skype. Siapa yang tidak mengenal juga Alibaba? Alibaba sebuah retail besar asal dari Asia yang dimiliki oleh Jack Ma asal Cina. Dimana kita ketahui Jack Ma awalnya adalah seorang yang kalau kita baca itu tuh orang yang kurang gitu ya. Dimana juga katanya dia orang yang awalnya dari orang miskin, namun karena mendapatkan sebuah dana apa eh, bukan dana awalnya ya, di mana di awalnya mendaftarkan pekerjaan dulu, namun dia salah satu yang tidak diterima di Cina, KFC kalau tidak saya dulu. Namun ini telah menjadi usaha yang besar. Bahkan kalau kita sering lihat di Instagram kalau tidak salah, ya Instagram setahu saya, kita kadang sering melihat iklan-iklan dari Alibaba Group, di mana situ 12 ya banyak yang dijual-jualnya, dan terkadang Alibaba lebih murah daripada Amazon. Walaupun belum tidak sebesar Amazon gitu ya, tapi Alibaba sudah besar sekarang teknologi kita bagaimana lihat. Di mana dia menjual juga dalam waktu cepat, pelayanan juga bagus. Itu super Click. Lalu di sini ada contoh perusahaan model venture yang ada di Indonesia. Di sini saya sebutkan 6 saja contohnya, padahal masih banyak lagi di luar. Itu ada pertama BNI Modal Ventura, kedua ada BRI Modal Ventura Investama, lalu ada Sinar Mas Ventura, lalu keempat ada itu Ventura Investasi Utama, dan lima ada Sarana Sumber Ventura, dan keenam adalah Porto Ventura Capital. Ini salah satu perusahaan model Ventura yang ada di Indonesia, di mana mereka ini yang menanamkan modal kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin dirasa jika itu menjanjikan akan memberikan manfaat besar yang bagi mereka. Lalu next. Modal Ventura merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan ini menjadi karakter khas yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh UKM, yakni kemampuan manajemen perusahaan. Di mana dengan model Ventura ini kita ibaratkan membantu sebuah usaha-usaha yang awalnya sudah dijalankan dengan baik, namun karena kekurangan dana, di sini model Ventura akan menanamkan modalnya dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak bagaimana tentang pengembaliannya di sini. Dan ini pasti deal-dealan juga, di mana model Ventura pasti mikir-mikir dulu sebelum memasukkan dan investasinya, karena kan tidak semua penjelasan saya sebelumnya juga mengatakan kan jika model Ventura ini tidak gampang karena itu model berisiko, namun karena adanya sudah diteliti lebih jauh bahwa ini akan menghasilkan keuntungan, jadi ini bagus. Itulah model Ventura. Lalu kita akan membahas tentang sejarah model Ventura, di mana kita ketahui ini nih Indonesia, terlebihnya Indonesia ya. Pengembangan model Ventura Indonesia itu dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya adalah sebuah tuh PT Bakhana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Nah, itu mungkin bisa lihat di internet, yang dimana saat itu status kelembagannya termasuk dalam lembaga keuangan, bukan bank, yang kegiatannya terutama membiayai pengembangan usaha. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973, di mana ini bergerak di bidang penyertaan modal. Sedangkan modal itu tadi selanjutnya. Lalu kita lihat sejarahnya ini, jika ditanya dari landasan hukumnya, di mana saya lupa memasukkan di dalam PPT, jadi saya akan menjelaskan saja. Jika
kita sebutkan saya secara kronologis pengetahuan saya itu Kepres ini dimulai dari tahun 1988 tentang Kepres 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan usaha modal Ventura di mana secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan poin pertama diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 1251 KMK, maaf saya ulang tadi, nomor 1251 garing KMK ga 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan dan disempurnakan dengan SK Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 013 garing 1989 tanggal 18 November 1989. Lalu ada juga di sini tentang Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU dari perusahaan modal Ventura yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan nomor 1 maaf tadi nomor 227 garing KMK 1 garing 1994 tertanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal Ventura. Nah, lalu kelima yaitu SK Menteri Keuangan yang masuk ke yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 di mana ini tentang pajak penghasilan perusahaan modal Ventura. Itu. Nah, saya minum dulu saus ya. Bagus. Lalu yang kelima ada SK Kementerian Keuangan nomor 469 garing KMK garis KMK 17 garing 1995 tertanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan modal Ventura, perusahaan modal Ventura. Lalu yang keenam Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal Ventura. Di mana berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 469 garing KMK 17 garing 1995 yang tertanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura, maka modal Ventura tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan dan sejak saat itu modal Ventura itu dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri, di mana hal ini mengakibatkan modal Ventura berkembang di daerah-daerah di mana ada ini tuh tujuan dari pengembangan modal Ventura itu di provinsi-provinsi. Contoh sebagai berikut untuk penjelasannya, saya menjelaskan sedikit. Yang pertama untuk menyediakan satuan pembiayaan dalam rangka membantu UKM yang sulit memenuhi kredit perbankan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah pendirian perusahaan modal Ventura daerah atau PMFVD, yaitu mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pasang usaha atau PPU, di mana tujuan tersebut didasarkan terhadap peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1995 yang di atas tadi, bahwa penghasilan perusahaan modal Ventura yang merupakan bagian keuntungan yang diterima dari penyertaan modal kepada PPU dalam jangka waktu 10 tahun bukan merupakan objek pajak penghasilan. Di mana secara teoritis kita jelaskan modal Ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis yang dimana perusahaan memiliki prospek bagus tetapi tidak memiliki cukup modal dan tidak memiliki akses ke perbankan dan dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari modal Ventura. Itu tujuannya. Lalu kita akan jelaskan dasar hukum modal Ventura. Tadi sudah saya jelaskan tadi itu. Itu tadi sejarah singkatnya tentang modal Ventura. Itu dia. Lalu kalau di sini saya juga menjelaskan, tidak saya masukkan di slide, tadi ada tambahan yaitu eksistensi modal Ventura bertujuan untuk memberikan penambahan nilai atau added value sehingga Ventura kapitalis dapat menjual partisipasinya dengan return positif. Tujuan lainnya ialah untuk
memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru. Lalu ada membantu dalam membiayai perusahaan sedang mengalami kesulitan dan dalam rangka mengembangkan usahanya. Lalu di sini juga ada membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan produk maupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran dalam eh, bisnis atau juga bisa disebut sebagai kesulitan dalam usaha. Lalu di sini membantu terwujudnya gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Pasarkan itu bebas kemana saja ya. Artinya sudah siap ekspor gitu tuh. Namun karena di sini dia kekurangan dana, dia akan memberikan membutuhkan sebuah modal untuk menjadi pasarkan modal tambahan gitu lah ibarat katanya. Lalu di sana itu juga memperlancar atau mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri. Jadi dia karena itu membuat dana itu memperlukan investasi dan itu bisa di luar dalam negeri seperti tadi bisa di luar negeri juga. Lalu di sini membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan memperlancar proses teknologi. Itu dia pertama poin utamanya di mana jika ada dana situ kita bisa mendapatkan semua apa saja yang kita butuhkan dari teknologi dan lain-lainnya juga. Lalu contoh modal Ventura tuh ada tiga, yaitu ada penyertaan saham langsung, lalu ada obligasi konversi dan pola bagi hasil. Kiranya itulah materi yang dapat saya jelaskan tadi tentang modal Ventura. Kiranya apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih dan sampai jumpa.